Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Bu Tama dan tim Wiguna karena menganjur atau mengatur webinar pada hari ini. Oke, sekali lagi memperkenalkan saya Sulaiman dari Brady. Ya, sewaktu COVID ini kita udah cukup lama ya tidak berinteraktif ya sama customer juga dengan distributor kami Wiguna lah ya. Oke. Senang sekali sebelum saya mulai ya, senang sekali kalau saya punya partisipasi daripada partisipan semua ya. Seandainya punya pertanyaan ya, silakan bertanya. Tidak perlulah menunggu sampai akhir sesi, terserah ya. Tapi seandainya kalau sewaktu ini punya pertanyaan, setiap slide yang saya tunjukin, silakan ditanya ya sewaktu itu ya, terserah. Oke. Oke, jadi Bu Tama ya, sekali lagi ini kita punya waktu sampai kurang lebih 45 menit ya, 1 jam ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi Bapak Ibu bisa nih nanti yang bertanya bisa melalui kolom chat nanti ya, bisa disebutkan namanya, kemudian dari PT mana, kemudian nanti akan kita bacakan melalui chat gitu ya Pak. Nanti kalau via suara takutnya bersaut-sautan ya Pak ya. Jadi betul ya Bapak Ibu ya. semua. Oke. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi. Oke. Now, untuk formulanya mohon maaf ya, saya dari Singapura, jadi mungkin bahasanya sedikit berbeda dengan orang Indonesia ya. Tapi bahasa Melayu dan Indonesia nggak begitu jauh beda lah ya. Dan kemungkinan juga saya menggunakan bahasa Inggris ya. Campur semua lah ya. Oke, kayak rujak gitu ya. Produk MRO ya, maintenance, repair, dan setiap kali punya ada melakukan maintenance, repair, atau operation ya, produk-produk MRO ini kami punya total solution untuk digunakan di lapangan. Oke, untuk OEM adalah penanda seperti yang kalau bisa dilihat di bawah ini. Oke, ya untuk sepertinya kayak label-label ya, untuk packaging, barcode ya, itu adalah divisi yang satu lagi. Karena kita punya yang divisi yang lain lagi ya. Jadi ini untuk referensi atau pemberitahuan aja lah ya. Produk local take-out yang seperti ini. Oke, right. Jadi kalau dilihat ya, sekarang saya lanjut langsung ke fokus ke produk local take-out. Oke, ataupun perbicaraan kita tentang local take-out ya, apa itu local take-out dan segala macam ya. Nah, kalau kita punya waktu, nanti kita bicarakan yang lain-lain lagi. Nah, kalau dilihat di screen saya ini ya, kita punya ini apa? Naga ya, dragon ya. Bahasa Indonesia apa nih? Biasanya naga Pak. Hah? Naga. Naga ya. Jadi untuk penanda kalau kita lihat ke tadi printer yang kami yang terbesar, kalau ini kalau mau dilakukan sendiri, maksudnya itu self printing ya, kayak printer yang di kantor gitu kan ya. Jadi untuk kertas contohnya kopir gitu kan, ada berapa ukurannya ya. Jadi maksimal nomor 1 sekali yang seperti saya katakan, nah, printer ini agak sedikit berbeda dengan yang biasa. Nomor 1 adalah material yang kita gunakan adalah vinyl atau polyester. Ini untuk permukaan mungkin 80 degree ya, Celsius bisa bertahan dia. Ada yang sampai 300 juga ya, 300 degree. Jadi digunakan di indoor, outdoor nggak ada masalah. Oke, dimensi terbesar biasanya kalau untuk penanda mengikuti standasi OSHAS ya, kami perusahaan Amerika, jadi kita lebih pada OSHAS referensi dari OSHAS ya, di dunia juga menggunakan referensi dari OSHAS ya. Ukuran lebar yang terbesar untuk self printing ya, maksudnya digunakan sendiri, dicetak sendiri adalah 10 in. Oke, 10 inch lebar. Dan panjangnya bisa sampai mungkin 1 meter, ya, nggak ada masalah. Kalau standasi dari OSHAS untuk penanda
biasanya adalah 10 kali 14. Oke? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau bisa dilihat ya, screen ini adalah menunjukkan naga ya, naga dan mungkin trainer. Nah, kenapa kita bicarakan tentang local tekot ya, tapi image-nya adalah tentang naga dan trainer. Nah, jadi nagar itu sebagai referensi hazardous energy ya, atau energi yang bahaya yang bisa merusakkan kita ya. Jadi kita sebagai trainer ya, sebagai worker, orang yang bekerja, kita akan kontrol ya the hazardous energy. Kita kontrol si naga ini agar tidak memberi membawa atau melakukan kecelakaan terhadap kita. Jadi kita kontrol bahaya itu. Oke, ini jadi image ini digunakan. Oke. That's what local tekot is about. Ya, local tekot kita control the hazardous energy. Salah satunya mungkin yang terbiasa kita dengar adalah electrical gitu kan. Oke. Oke. Alright. Right. Yang ini bisa terlihat ya, topic of discussion? Bisa, Pak. Oke, bagus. Jadi berarti udah normal. Ya, oke. Nah, untuk ini ya, sepertinya bermacam-macam ya untuk kita bicarakan. Nah, kita akan langsung ke topik atau diskusi yang mana yang relevan, yang betul-betul bisa digunakan untuk kita perbincangan pada hari ini. Basicnya ya, karena waktu juga terhad, ya, ada limitasi. Oke. Dan kalau kita punya waktu, oke, kalau kita punya waktu ataupun mungkin dari pihak partisipan yang di sana itu, kalau mungkin bisa ngaturin tim sendiri dan mau tahu lebih detail lagi tentang local tekot, kan? Nanti kita bisa ngaturin sekali lagi training atau segala macam, tapi menerusi Wiguna lah ya, tim Wiguna. Jadi biarpun kalau dilihat di sini topiknya segala macam banyak ya, tapi kita akan ke fokus yang benar-benar relevan untuk hari ini karena waktu yang terhad. Nah, saya akan sharing ya statistik karena statistik ini adalah perkiraan ya untuk kecelakaan yang berlaku ya di tempat kami di Singapura. Saya yakin ya di mana juga referensi atau situasi yang berlaku di mana cuma angkanya aja berbeda itu. Oke? Contohnya ini ya, sering berlaku di pabrik ya atau di mana ya? Di construction area ya, fatal injuries yaitu kematian ya atau tewas. Ya, ini referensi tahun 2018 sampai 19 totalnya seperti itu. Nah, jadi area-area ini yang nanti yang sering difokus untuk diperbaikin supaya kurangin berlakunya kecelakaan. Nah, harus saya beritahu ya, untuk safety ya atau keselamatan, kita harus mikirkan keselamatan diri kita yang karyawan yang bekerja. Oke, jadi jangan diambil simple ya ataupun enteng ya. Don't take it lightly with reference to accident. Karena kalau berlaku kecelakaan ya, coba mikirkan ya, kita kehilangan jari, kehilangan tangan, ya kecacatan ya. Jadi jangan ini berlaku ke diri karyawan itu sendiri. Jadi hati-hati kalau dianjurin atau diskusi tentang safety. Harus serius ya, harus diambil benar-benar ngikutin lah segala regulasi ataupun ketentuan yang udah dilakukan ataupun oleh perusahaan itu ya. Semoga kecelakaan itu tidak berlaku ke karyawan atau kita yang bekerja. Oke. So ini referensi ya. Referensi detail, maksudnya tuh kecelakaan belakang. Kalau dilihat dari 2018 sampai 2019, pernah ada peningkatan itu, ada peningkatan ya, ada peningkatan kecelakaan. Ya udah pastilah, karena pabrik ataupun udah menjadi lebih banyak lagi segala macam kerja ada ya, jadi tetap bermaksud karyawan itu banyak
dan pasti ada berlaku kecelakaan. Cuma kita semoga kecelakaan ini tidak berlaku ke kita, itu aja ya, jadi diatur. Okay, right. So again, this is the detail ya. Ini lebih pada the breakdown yang tadi 12.000 itu kan dipecahkan. Yang ini kita ngambil total ataupun area yang mana sangat serius yang harus kita lakukan ya. Lebih-lebih lagi di pabrik. Kalau dilihat di sini slip, trip and fall ya. Karena keadaan itu di lapangan kurang teratur atau segala macam ya. Jadi di sana total value ya, yang bahaya lah ya, bahaya yang bisa kita terlihat atau bisa kita ngaturin untuk lebih bagus lagi. Oke, right. So ini kehilangan loss of work days, yang mana maksudnya itu setiap kali berlaku kecelakaan pabrik itu ataupun tempat bekerja itu ditutup ya. Ini lebih pada mungkin untuk owner. Oke. Setiap kali tidak bisa bekerja berarti dia kehilangan uang. Ya, tidak ada production. Oke. So this just a reference lah ya. Di reference untuk total workdays loss. Oke. Jadi kehilangan berarti kalau perusahaan itu kehilangan production ya, ataupun tidak bekerja, berarti kehilangan cost. Maksudnya itu untuk pembuatan value of profit is loss ya, karena tidak bekerja. Okay, right. Nah, untuk ini adalah studi yang mengatakan setiap kali berlakunya atau sering yang berlaku di industri. Oke, di industri adalah apa-apa yang untuk kecelakaan sering yang berlaku karena atas dasar failure to stop equipment ya, maksudnya equipment atau mesin itu dia tidak mematikan supply ya, langsung membuat kerja dengan bahaya. Oke, terlupa atau failure ya untuk melepaskan power source atau kabel ya, direct. So the energy ya is still working ya. Jadi atas dasar itu kita mikirkan contohnya ya untuk bahan fan ya, atau hot surface ya, masih panas lagi karena tidak kelihatan kan. Oke. Jadi dissipate residual energy yang tersimpan, yang di-store ya, stok ke dalam sebuah equipment itu ya, kayak baterai atau segala macam ya. Ini semua permasalahan karena tidak dipedulikan ya, diambil mudah. Oke. Restart of equipment ya, karena dasar ada energinya. Oke. Dan yang nomor 5 ini adalah biasanya kan kalau kita punya tim-tim teknisi yang buat servicing, repair, mereka sering lupa untuk membersihkan area itu sebelum memulaikan equipment yang sudah di repair itu. Seharusnya harus dibersihkan dulu ya, tidak ada contohnya ya obeng ya, atau apa-apa yang sewaktu digunakan itu kan harus dibersihkan dulu kan, maksudnya diangkat, diatur semua, udah selesai baru mulai dihidupkan supply-nya lagi. Tapi biasa kan karena udah terbiasa, apa yang berlaku adalah mereka merasakan equipment udah ready untuk dihidupkan, langsung dihidupkan tanpa dibersihkan dulu. Nah, jadi ini adalah accident lah ya, bisa berlaku atas dasar itu. Coba dipikirkan kalau seandainya obeng itu di dalam equipment dan sewaktu dihidupkan supply, dia udah mulai bergerak dan pasti akan menjadi sesuatu kecelakaan. Right. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan atau menarik keluar bahaya itu, kita gantikan dengan yang lebih seandainya bahaya itu tidak begitu serius. Contohnya kalau mobil kita tidak bisa keluarkan, oke, tapi kita gantikan mobil dengan mungkin menggunakan sepeda. Contohnya, tetap juga kita bisa transportasi karyawan dari point ke point atau mengantar barang point ke point. Tapi kalau berlaku tabrak, oke, untuk sepeda
atau sepeda motor tidak begitu serius kalau di compare dengan yang mobil, ya. Jadi kalau bisa diganti lebih menurunkan permasalahan bahaya itu. Oke. Jadi ya kayak seperti anjing ya, anjing juga menggigit tapi dia tidak membakar kayak seperti si naga itu kan. Tapi kalau bisa diganti. Nah, ini proses bukan anjing dan naga ya, tapi kita referensikan dia dengan keadaan bahaya itu. Oke? Oke, satu lagi adalah level yang ketiga adalah engineering. Oke? Kita tidak bisa mengganti karena kita harus proses ini harus di situ. Ya, si naga ini tetap ada di situ. Kita butuhkan si naga ini, sedangkan si naga ini bahaya. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Oke? Kita mungkin di area itu kita adakan semacam cage ya, yang mana bahaya itu tidak bisa keluar dan kita juga orang karyawan juga tidak akan ketemu atau in contact with the dragon. Okay, so maybe we have to think of some engineering point, okay, yang mana we try to avoid karena tidak bisa diganti, tidak bisa dikeluarkan. Kita harus menggunakan this hazardous point, ya. Jadi kita mikirkan apa yang harus kita lakukan, ya, untuk keselamatan karyawan itu. Oke. Satu lagi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi pengetahuan ya atau informasi kepada karyawan agar dia dapat kontrol, oke? Dia dapat kontrol hazardous ini. Ini yang tadi yang pertama tadi dari slide saya yang menunjukkan itu, oke? Jadi kita kontrol, kita bisa menggunakan, kita harus menggunakannya, tapi tetap juga si naga ini tidak akan menganiaya atau memberi bahaya ke kita karyawannya. Oke. Dan yang terakhir adalah yang paling bawah sekali ya adalah produk PPE yang harus diberikan ke karyawan itu untuk keselamatan dia. Ya, sekurang-kurangnya dia dapat diprotek. Di level engineering ya, dari level engineering. Oke. Nah, karena kita tidak bisa eliminasi bahaya itu kan, kita harus menggunakan. Contohnya kita harus menggunakan listrik. Kalau tidak ada listrik, equipment atau equipment itu atau mesin itu tidak bisa bergerak. Jadi kita harus menggunakan listrik. So listrik itu adalah hazardous energy. Oke. Jadi karena kita harus menggunakan, jadi kita coba ngaturin supaya karyawan tidak terkena listrik itu, ataupun listrik itu tidak terkena ke karyawan yang sedang bekerja. Jadi atas dasar itu, local takeout ini adalah proses engineering, oke? Proses engineering yang mana dia tidak memudahkan kedua ini ya, antara karyawan dan juga bahaya itu ketemu, oke? That's what local takeout is all about, oke? Oke, right. Jadi Pak Anang saya kira udah 2 kali ya. Oke, right. So prevention ya, prevention. Oke, right. Type of hazardous energy. Nah, ada satu lagi nih, lagi satu quiz. Bisa lihat screen saya? Bu, Tama? Iya, aman Pak, aman. Ya, energy source and stored energy ya, ada kan? Oke, jadi kita open ke untuk Pak Anang, saya kira Pak Anang mungkin orang safety ya, mungkin dia tahu semua ya. Oke, kita open ke yang lain juga ya. Oke. Now, untuk si naga ini, oke, atau energy source atau yang bahaya ini ya. Oke. Kita punya beberapa. Oke, type of hazardous energy saya tunjukin ada 2. Nah, untuk listrik ya dan juga thermal. Thermal adalah permukaan yang panas. Nah, kedua-duanya kalau kita tidak tahu ini bahaya ya, kalau terkena listrik kita bisa juga tewas. Untuk thermal permukaan yang panas, kalau kita terkena mungkin kulit terbakar atau segala macam ya. Nah, atas dasar itu saya punya 4 lagi.
4 lagi hazardous energy. Siapa yang tahu silakan. Ya, silahkan ini Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Siapa cepat lagi ya. Jangan khawatir yang salah juga tetap mendapatkan. Wah langsung nih. Ada dari Pak Alfian Dimas Hadi. Jawabannya chemical, mechanical, radian, dan nuklir. Apakah benar Pak? Ya. Ada lagi nggak? Sepertinya Pak Alfian Dimas Hadi. Oke, right. Jadi ya, let's see ya. Right. So, kita punya ya benar chemical ya, radiation, nuklir ya itu dia salah satu di grup yang chemical juga lah ya. Ya benar ya. Jadi itu adalah kalau dilihat yang 6 poin ini ya adalah energi ataupun tenaga bahaya. Oke, pneumatic. Ya, saya nggak mau detail lah ya. Tapi kalau di karyawan di site pasti tahu ya. Ya. Hidrolik, dan bahayanya hidrolik, pneumatik ya, dan gravitational adalah barang yang mungkin bisa bergerak atau jatuh dari atas. Oke, untuk store energy. Now, store energy ini, store energy ini adalah contohnya kita udah matiin supply, semua sudah dihidupin, sudah dimatiin ya, tapi dia tetap juga punya energi. Itulah atas asalnya dinamakan store energy. Ya, satu lagi, siapa yang tahu ini? Untuk store energy dari mana? Equipment yang mana? Ataupun produk yang mana? Ataupun parts yang mana ya? Yang punya store energy. Maksudnya tuh dikeluarkan main source atau dimatiin main source, tapi tetap ada energinya. Jadi bercontoh. Iya, silakan. Jangan terburu-buru. Ayo siapa lagi yang bisa menjawab? Silakan Bapak Ibu. Masih Satu lagi. Ya, Ada nggak? masih kita beri kesempatan ya Pak ya. Yeah. Ayo siapa lagi yang bisa menjawab? Ini selain dari PT Supra Fermindo Pharma, ayo siapa lagi yang bisa? Jangan khawatir, kita tetap akan mempersiapkan nih goodies-goodies eksklusif nih. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu yang mau menjawab, tidak usah takut ya. Di sini tidak ada yang menilai ya Pak ya. Kita belajar bersama ya Pak. Happy aja, happy. Menjawab, Pak. Ya. Store energy itu chemical bukan Pak? Ya, apanya sih, sorry? Frankie Pak, Lip Networks. Store energy itu termasuk dari chemical itu bukan? Store energy enggak. Store energy adalah kayak tersimpan dia gitu tersimpan, tiba-tiba. Betul. Tersimpan bisa tiba-tiba ini nanti gitu kan? Betul. Oke. Berarti artinya chemical atau chemical itu kan cairannya kan, tapi oke, nanti kita lihat pada ini. Siap. Right. Jadi energi yang tersimpan ya kalau dilihat di sini punya 3 ya. Oke. Salah satunya adalah contohnya air compressor. Biarpun kompresor kita udah matiin, tapi di silinder pneumatik ya. Kalau mungkin ada energinya tidak dikeluarkan, nah dia biarpun supply udah dimatiin, dia tetap juga punya kekuatan untuk menggerakkan silinder itu. Oke, jadi benar untuk ini Pak Anang lagi ya. Iya betul Pak. Dan Pak Yosus. Yang lain juga sudah mulai ini Pak, mulai panas nih ya. Pak. Baterai sel ini kayak kapasitor lah ya. Baterai sel ini kayak kapasitor. Oke. Karena energi ini tetap ada ya. Jadi kapasitor dia punya power yang tertentu dan compression spring. Nah, ini dia. Jadi untuk safety kita harus lihat pada ini, bukan berarti matiin supply-nya, source-nya udah mati, bukan berarti tidak ada energi lagi. Jadi yang ini harus ini cuma 3 aja yang kita tunjukin. Oke? Jadi ini yang sering atau failure ya, kelupaan daripada karyawan itu sewaktu membuat kerja. Oke? Oke, right. Ada pertanyaan, silakan. Ada ya? Oke, jadi untuk referensi, ada 10 menit lagi ya. Oke, untuk referensi poin yang mana kita harus matikan supply atau tutup supply adalah seperti ini. Ini sebagian aja ya, karena kita punya macam-macam. Ya, biasa yang difokusnya dari listrik dan juga mechanical, kayak valve-valve yang seperti itu. Oke. Ini referensi ya. Oke. Ada pertanyaan, silakan. So,
Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus menggunakan inilah produk local take out ya. Kita harus ada tagging, oke? Kita punya lock atau padlock atau gebok, ya, dan menggunakan hubs atau device yang tertentu. Ya, nah seandainya ini udah seperti ini, nggak mungkin ada orang yang bisa menghidupkan lagi supply ini karena udah lock ya, udah di lock, oke? Ada gemboknya di sini. Dan tagging itu memberitahu siapa yang membuat kerja ini. Seandainya punya situasi yang mereka ingin menghidupkan supply-nya lagi atas dasar apa, sekurang-kurangnya kita tahu untuk mencari karyawan yang sedang membuat kerja ini. Oke, jadi informasi-informasi ini harus ada, ya. This is total safety needs ya, keperluan untuk safety. Nah, ini sebagian daripada produk yang digunakan untuk local take out. Oke, of course yang di sebelah kiri ini adalah untuk listrik panel, yang di tengah ini valve ya, gate valve ya, yang di sini ada group lockout yang kayak ada kayak kotak ini ya, dan ini electrical. Oke, right. Now, kalau ada kebutuhan dari customer ya, atau maksudnya participant ya, nanti kita bisa detail lagi ya. Pemilihan ini sebenarnya membantu untuk memilih. Contoh yang lihat di kiri ya. Kenapa tidak kita milih yang di sebelah kiri ini juga local take out sebenarnya device-nya. Oke? Dan di sebelah kanan ini adalah produk yang sama local take out, tapi cara penggunaannya berbeda. Oke, jadi pemilihan yang mana? Kenapa bukan yang di kiri, kita harus yang di kanan? Ya, jadi ini ada sebenarnya detail ya. Cuma ngikutin kita harus lihat pada flexibility ya. Mungkin satu device itu bisa digunakan untuk macam-macam. Contohnya. Dan mengikuti safety, saya yakin di Indonesia juga K3 katanya ya. So kita tidak boleh menggunakan gembok-gembok biasa ini untuk safety. Oke, karena produk safety mereka punya referensi sendiri dan spesifikasi sendiri untuk safety. Contohnya salah satu adalah warna. Ya, kenapa menggunakan warna? Dan kita tidak boleh menggunakan gembok-gembok biasa ini. Ya, itu nanti seperti yang saya katakan, kalau ada kebutuhan diberitahu, nanti saya bisa lanjutin karena waktu ini agak pendek ya. Oke, so ya. Yeah. Okay, this is again reference from a regulation from OSHAS ya, referensi OSHAS. Punya contohnya rust protection digunakan di luar, spark resistant, tidak bisa mudah terbakar kayak gitu ya, non konduktif untuk listrik. Oke, lightweight ya, kalau udah bawa banyak ya, mungkin kalau yang ini terlalu berat ya, terlalu banyak ya. So this is partly the requirement from safety requirement from OSHAS atau regulasi yang dikeluarkan OSHAS. Oke, right. Untuk tagging, ya tagging. Nah, ini kan lebih jelas lagi kan, punya foto karyawan. Nah, ini yang terbaru sekali untuk tagging yang digunakan di site sekarang ini. Karena kita lebih jelas, sekarang biasanya sih mungkin tulisan nama karyawan itu kurang jelas. Kurang-kurangnya kalau punya foto, ya ini yang terbaru atau sering yang populer sekarang ini ada fotonya karyawan itu sendiri. Ya, jadi tidak boleh menggunakan seperti ini kertas biasa ya, bisa terlepas atau mungkin tulisannya kurang jelas gitu kan. Jadi informasi seperti ini untuk complete local take out harus ada taggingnya juga. Oke, nah ini sebenarnya adalah lebih pada proses untuk menggunakan local take out ya. Dia punya 5 poin, tapi saya nggak mau detail ke di sini ya, karena biasanya ada saya harus jelasin announce shutdown maksudnya apa, shutdown the machine maksudnya apa. Nah ini sebenarnya proses penggunaan local take out. Tadi kita bicarakan tentang device-device-nya, tapi ini cara local take out digunakan. Oke, saya lanjutin kayak gini aja ya. Oke, saya harap sana jelas ya. Iya Pak, jelas. Untuk Oke. sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, tidak usah khawatir, langsung ke kolom chat saja ya Pak, raise hand atau langsung matikan gitu. Oke.
Right. Oke, right. Now, setelah itu proses melepaskan setelah equipment itu udah di repair, udah diganti apa yang harus diganti, ya, udah normal. Dia ada proses untuk kita melepaskan lockout takeout. Tadi proses untuk menggunakan locknya, sekarang proses melepaskan. Oke, jadi equipment itu bisa digunakan normal. Ini prosesnya. Ya, maaf, saya tidak dapat menjelaskan detail ya karena waktu. Oke, this unlock 5 point, right. Di lain waktu lah ya. Nah, ini lebih pada referensi aja. Oke, bisa ada detail. Sorry ya, semua bahasa Inggris. Nanti kalau benar-benar ada kebutuhan saya bisa translate lah ya atau digantikan ke bahasa Indonesia. Oke, again ini proses siapa yang memegang kunci sewaktu gembok itu digunakan, dia lebih pada karyawan yang membuat kerja. Kenapa? Nah, itu harus kita tahu mengikuti safety proses atau regulasi safety, ya. Oke, right. So now ini ada beberapa proses. Contohnya ya, siapa bolehkah kita melepaskan energi ini atau gembok ini dilepaskan oleh yang membuat kerja satu orang, tapi yang melepaskannya orang yang lain, boleh atau tidak? Nah, ini ada prosesnya, ya, ada detail lah ya. Sebenarnya tidak boleh ya. Oke. Karena ada sesuatu yang harus kita cek sebelum kita bisa melepaskan. Oke, maksudnya yang buat kerja satu orang, kuncinya biasa kan tadi kita bicarakan tentang authorized person. Nah, dia yang harus memegang kunci itu. Tapi seandainya dia yang mengunci, yang menggunakan padlock itu, dia yang harus melepaskan. Tapi boleh nggak kita menyuruh orang lain gitu melepaskannya? So, dia ada proses ya safety yang mana diberitahu boleh atau tidaknya ya. Kenapa? Seperti itu. Tukar shift diganti. Shift pertama membuat kerja belum habis, ya, tapi dia mau pulang. So gimana? Orang yang shift kedua ini masuk, apa yang harus dilakukan? Prosesnya seperti apa? Ini lebih detail lagi. Oke? Oke, saya harap di sana dapat lihat ya. Oke. Nah, ini permasalahan ya. Biarpun kita udah punya loto, sudah dikeluarkan oleh perusahaan sendiri, udah membeli loto, udah membelikan safety shoe, helm dan segala macam, tapi tetap juga karyawan itu tidak mau menggunakan. Dasar apa? Ini yang sering kita terima ya, penjelasan dari karyawan sendiri. Susah mau di lock karena energi source-nya di suatu lokasi yang berbeda, kita harus ke sana dulu, buang waktu segala macam. Ya, membuat kerja yang agak cepat sedikit ya, tidak perlu ada ini. Nah, permasalahan harus kita pikir di sini ya. Seandainya berlaku kecelakaan ini akan berlaku satu kali dan tidak mungkin diputar balik. Ya, jadi jangan sampai berlaku ke diri kita sendiri ya, hati-hati ya. Jadi inilah contohnya excuse ya. Jangan sampai perkara-perkara ini berlaku ke kita. Oke? Oke, prosedur apa yang jelas untuk karyawan itu sewaktu membuat kerja? Apa yang harus dilakukan? Poinnya di mana yang harus di-lock? Poinnya mana harus yang dimatiin? Apa yang harus digunakan? Device yang seperti apa? Ini harus ada di dalam proses atau sistem lockout takeout. Oke? Jadi contohnya saya ambil di sini ya. Kita punya step 1 ini ya. I1 ini secondary feed, lokasinya di mana, nomor apa yang harus digunakan. Oke, nah setelah itu nomor 2 apa yang harus dilakukan, nomor 3 apa yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang kan proses ini prosedur lockout takeout bukan di suatu lokasi aja. Maksudnya poinnya bukan satu aja, punya beberapa. Jadi ini harus jelas untuk karyawan itu. Oke, jadi prosedur harus ada. Oke. Oke, ya. Mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu kepada webinar kita siang hari ini yang bertemakan lockout takeout. Sekali lagi, ketika kita menjaga, alam akan bersinergi menjaga kita juga.
konsisten terus mengamanyakan prosedur keamanan dengan menerapkan prosedur yang benar, baik dan benar. Baik Bapak Ibu semuanya, jangan lupa prokes. Setelah ini saya izin untuk